Pringsewu Sinar Berita Indonesia, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, Ketua DPD, LSM Lipan, Sumara, dalam konferensi persnya menjelaskan laporan ke Kepolisian Polda Lampung. Terkait dugaan rekayasa, psikologi bakal calon legislatif, daerah pemilihan 1, Kabupaten Pringsewu. Sumara menuturkan, dari Polda Lampung mengirimkan SP2HP tanggal 8 Juli tahun 2024 nomor B707 Romawi 7 garing res 1.11.2024. Dalam hal ini saksi-saksi sudah dilakukan pemanggilan termasuk dari kami LSM Lipan, tuturnya. Sewaktu ditanya oleh awak media terkait permasalahan ini, akan adanya penyelesaian lewat restorasi justice, Ketua DPD Lipan menjawab jika nanti ada itikat baik, akan ada penyelesaian seperti itu. Hal ini sudah kami serahkan kepada Badan Bantuan Hukum BKBH, Unila, Fakultas Hukum, tutup Sumara. Inilah konferensi pers LSM Lipan. Pertanyaan bagi kawan-kawan media yang sudah kami undang, yang harus disampaikan apa? Oke, Pak Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lipan Indonesia, Bung Marah, perihal masalah surat dari Polda SP 2HP. Sejauh mana Bung Marah untuk nyonding ke KPU khususnya yang ada di Pringsewu? Oke, kami jawab. Artinya pada dasarnya SP2HP yang kami terima itu setelah kami mempertanyakan kembali dengan Polda keterkaitan tidak lanjut dari hasil penyelidikan. Alhasil artinya dari Polda sendiri mengirim SP2HP tertanggal 8 Juli 2024 dengan nomor B707 7 Romawi garis miring res 1.11 garis miring 2024 di Treskrimum. Klarifikasi biasa. Terkait itu, Polda sendiri sudah memanggil saksi-saksi, termasuk kami sendiri dari Lipan, kedua saudara Manajer Alma SPD, saudara Erlangga Kusuma Putra, saudara Aslam Ramadan SPD, Ahmad Muslim alias Matehe, saudara Waliman, dan saudari Rokmawati Rahayu S.Com. Rencana selanjutnya dalam SP2HP itu, dari Polda sendiri melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Pringsewu. Artinya rencana tindak lanjut dari Polda sendiri untuk melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Pringsewu. Di situ. Oke, Bung Marah. Kemudian yang mau kami tanyakan lagi, apakah permasalahan ini ada benang merahnya untuk dilarikan ke restoratif justice atau dalam bahasa kita jadi ada penyelesaian yang tidak perlu ke ranah hukum karena sesuai dengan statement pemerintah untuk mengurangi anggaran. Karena kalau saya lihat ini kan masih dalam proses, Pak Ketua. Sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira ini mau diperlanjut sampai ke ranah hukum atau seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada kawan-kawan media yang telah hadir di Sekretariat DPP Lipan Indonesia. Jadi begini, keterkaitan ini kami Lipan sendiri sudah serahkan semua kepada BKBH Universitas Lampung, Badan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila. Artinya ketika ini memang benar-benar ranah ini akan menuju ke restorasi justice, ya karena kami sudah kuasakan penuh dengan BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Artinya silakan, artinya kan. Kalaupun memang ada itikat baik untuk meranah ke restorasi justice, kami dengan terbuka. Tapi dalam artian ini sudah kami serahkan semua ke BKBH Fakultas Hukum Unila, begitu. Yang mau saya tanyakan juga itu kan ada ketua dewan dari Partai Golkar. Kebetulan beliau juga ketua di DPRD Pringsewu, selaku kasus ini sedang lagi viral lah bahasanya. Dan ini pun terjadi di partainya. Ada nggak tanggapan dari Ketua DPRD Pringsewu perihal masalah kasus yang ada di internal partai? Untuk selama ini kami dari DPD Lipan sendiri pernah bersurat, artinya melalui tembusan-tembusan dulu awal, ya kan? Tapi dari pihak dari partai sendiri mungkin belum mengkaji sebatas mana artinya kebenaran itu. Tapi ini jelas dari DPD Lipan Indonesia sendiri kita berbicara laporan pengaduan kita terkait rekayasa dalam artinya rekam jejak lah, artinya rekayasa dalam tes jasmani dan tes rohani.
masalah kebenaran atau tidak, yaitu tadi saya kembalikan lagi ke aparat penegak hukum. Keterkaitan ini, proses ini sudah selesai dalam tahapan pileg. Artinya yang jelas kami menemukan ada tindak indikasi kejahatan pemilu di situ. Kalaupun itu dia proses pemilu, itu adalah pelanggaran pemilu. Tapi Lipan sendiri berdasarkan rekam jejak, ada indikasinya, yaitu tadi dia merekayasa di situ. Satu lagi Pak Ketua Lipan Indonesia, Bung Mara. Ini kan sudah jumpa pers yang kedua. Artinya bergulirnya kasus ini tentu ada tindakan dengan adanya SP2HP. Harapan dari Ketua untuk kasus ini seperti apa? Itu aja. Jadi harapan dari kami DPD Lipan Indonesia artinya segeralah, karena setelah adanya SP2HP, Lipan Indonesia sendiri telah berkonfirmasi kembali kepada KPU Presewu. Setelah kami hadiri pada saat itu dan tidak ada di tempat, artinya masih dinas luar. Tapi keterkaitan ini kami dari DPD Lipan Indonesia ingin berharap kepada aparat penegak hukum untuk segera memproses atas kejadian ini. Itu. Mungkin ada kawan-kawan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan yang lain? Cukup. Ya. Sejauh ini, mohon Ketua Lipan, sejauh ini apakah dari Polda sudah memanggil KPU untuk meminta interogasi keterangannya? Nah, sejauh ini kami dari yang saya sampaikan tadi, kami dari Lipan setelah menerima SP2HP, artinya kami berkunjung ke kantor KPU Presewu, dan ternyata dari Ketua KPU sendiri tidak ada di tempat, sedang dinas luar. Tapi besar harapan kami akan tetap terus mengawal. Artinya, mungkin ada bukan di KPU saja, bisa jadi nanti kami minta saksi-saksi lain lagi dari caleg yang ada pada saat itu. Bila perlu, pihak Polda untuk memanggil LO. Di situ mungkin ada berkas atau arsip yang tersisa, arsip yang harus disimpan. Dan tidak mungkin artinya LO itu tidak punya arsip di situ. Pihak Polda sendiri selaku penyidik, silahkan panggil LO. Kami yakin LO itu punya arsip. Itu. Baik pun arsip secara hard copy ataupun soft copy. Begitu saja, Pak. Oke, udah cukup? Ya, dah. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan atas kehadirannya di Kompres Lipan Indonesia. Terima kasih.